Berikutnya masailu fil id, berbagai masalah tentang sholat id. Pertama, tusannu at-tahni'ah bil idi, disunnahkan tahni'ah. Tahni'ah itu ucapan selamat, beda dengan kalau ucapan duka cita apa namanya? Langsung ke bahasa Arabnya apa? Jadi kalau tahni'ah ini ucapan selamat id, idul mubarak, idun sa'id dan sebagainya. Untuk kalau di sini biasa minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu artinya apa? Maaf lahir batin. Bukan minal aidin wal faizin, bukan mohon maaf lahir batin, bukan. Minal aidin wal faizin itu sebetulnya bagian dari doa. Ya bisa dikira-kira ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami dan engkau bagian dari orang-orang yang kembali kepada kebaikan atau kesucian, wal faizin, menjadi orang-orang yang beruntung, bisa seperti itu. Kadang ada mengartikan apa artinya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ditanya lagi ada tulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apa artinya itu? Yang tidak berkepentingan dilarang masuk katanya. Ya siapa yang mau masuk keranda? Jadi sunnah tahniah. Wa yadkhulu waqtuha fi Idul Fitri. Masuk waktunya tahniah itu pada Idul Fitri bi ghurubi syamsi lailatiha, dengan terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Jadi masuk selamat, ucapan selamat dulu ya. Misalnya besok hari raya Idul Fitri ya, mulai maghrib tadi selamat Idul Fitri. Kalau biasanya kayak gitu, biasanya SMS bahari bisa pampan. Kadang masuk-masuk ini apa overload, akhirnya diakali sebelumnya. Bagusnya itu didatangi selamat ketemu. Wah ini semua pakai WA, pakai ini, ndak ada lagi keliling-keliling itu. Apa bikin kue ya ndak ada yang laku. Jarang orang bel. Kalau ada kita bahari itu, anak-anak itu satu kampung tuh keliling sambil melihati wadahnya apa di situ. Kalau nyaman belawas. Namun kada cuma salaman aja. Bahari kan ada amplop baik. Itu sekarang berangpau. Jadi mulai waktunya saat maghrib. Wa fi Idul Adha bi subhi yaumi Arafah. Kalau pada Idul Adha itu pada subuh hari Arafah. Jadi misalnya ya tanggal 9-nya. Tanggal 9 subuh itu sudah mulai selamat lah, selamat Idul Adha. Tapi biasanya di sini jarang Idul Adha itu keliling itu jarang. Enggak ada, saya mulai kecil enggak pernah menjumpai selamat Idul Adha. Ini sunnah pertama. Sunnah kedua, lau tabayyana qabla zawali yaumi salasin min ramadhana annahu yaumid. Andai jelas sebelum ini tergelincir matahari, sebelum zuhur, hari ke-30 itu adalah masuk Ramadan ya, bahwasanya hari ke-30 itu ternyata adalah sudah Idul Fitri. Kita puasa nih pagi sampai siang, dikira ini masih Ramadan. Ternyata sebelum zuhur jelas ternyata sudah Idul Fitri. Bisyahadati ru'yatil hilal, dengan kesaksian ru'yatul hilal, waqad baqiya waqtun li jam'in nas wassalah, dan tersisa waktu untuk cukup ya, ngumpulin orang untuk sholat, fayuftiruna wa yusalluna al-ida adaan, maka mereka haruslah berbuka. Jadi sudah harus dibatalin puasanya, kemudian mereka sholat id secara adaan, bukan qadha. Kalau ternyata tadi itu memang sempat sebelum zuhur, segera batalin, kumpulkan orang sholat id. Sholat id jam berapa? Misalnya jam 11:30 kah? Ada apa? Nanti setelah sholat id qomat zuhur. Ya, bisa begitu. Yang kedua, yang ketiga, lau tabayyana dzalika qabla zawal walam yasa'il waqt. Andai jelas yang demikian itu, yakni Idul Fitri ini jelas. Kalau Idul Adha kan enggak masalah ya, karena waktunya lama 10 hari. Fitri ini kan besok id atau enggak. Kalau Idul Adha 10 hari ke depan ini apa enggak itu ditentukan karena tanggal 10. Nah, kalau jelasnya ini sudah qabla zawal, sebelum zuhur, belum gelincir matahari, sebenarnya sudah tahu beritanya, tapi waktunya enggak lagi cukup. Au ba'da zawal, atau setelah zuhur, setelah gelincir matahari, walakin uddila syuhudu qabla al-ghurub, tetapi kesaksian itu ditakdil sebelum maghrib. Fayuftiruna ma'a fauti sholatil id fayaqdunaha, maka mereka berbuka, membatalin puasanya dengan ketinggalan sholat id, maka mereka mengqadha sholat idnya besok. Idnya ini, sholat idnya itu diqadha, tapi batalnya tetap batal karena taunya itu masih sebelum maghrib. Kemudian yang keempat, lau tabayyana dzalika ba'dal ghurub fayusalluna al-ida minal ghad
adaan. Kalau jelasnya hal tersebut itu setelah maghrib, mereka sholat idnya ya besok, tapi itu bukan qadhaan, tapi bukan mengqadha. Nah, ini beberapa hal terkait masalah sholat id. Berikutnya takbirul idain, takbiran ya, takbir sholat id, tidak hanya sholatnya tapi sebelumnya. Yusannu takbiru bi raf'is shaut lirrajul, disunahkan membaca takbir dengan meninggikan suara bagi laki-laki. Wasighatuhu al-ma'thurah, dan redaksi takbir yang ada asarnya itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. 3 kali di kitab ini 3 kali. Kok ada yang 2 kali? Yang 2 kali itu ya ada riwayatnya. Ini disandarkan kepada riwayat Ibnu Mas'ud dalam hadis di Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Ada riwayat. Yang 3 kali itu juga banyak yang makai, itu didasari oleh hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, sebut 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian di dalam kitab Al-Majmu' ya, Syarah Al-Muhadzab itu ditambahi yakni Rasulullah itu nambahi zikirnya ketika takbiran di Safa dan Marwah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang itu di sini disebut ini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, dan seterusnya. La ilaha illallah wa akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada dalnya ujungnya itu ya, bukan walillahil hamd, walillahil hamd. Enggak bisa waqaf, ada bacanya walillahil hamud bil hamd, terusnya bil hamd. Nah, tambahan yang Allahu Akbar kabiro itu riwayat lain. Jadi ini 2 riwayat. Makanya kadang ada yang baca 1 saja, ada kadang baca panjang. Kata Imam Asy-Syafi'i ya ditambahi, ini namanya zikir ditambahi ya, beliau lebih senang yang panjang itu tadi, walaupun itu menggabungkan beberapa riwayat. Ini sekali lagi kada usah lagi dihualakan. Kadang 2, 3, 2, 3. Kalau 4 kada ada pang riwayatnya lah. Kalau jangan dihualakan, kalau gitu aku 4 gin. Karena hendak bebini 4 misalnya. Dia kata kayak gitu. Ini sesuai riwayat aja. Kemudian aqsamut takbir, jenis takbir. Yang qasimu ila qismain. Takbir itu terbagi menjadi 2, mursal wa muqayyad. Takbir mursal, ada takbir muqayyad. Apa yang mursal? Huwa al-mutlaqu anit taqyidi bis sholawat. Hadis takbir mursal itu adalah takbir yang mutlak, tidak terikat dengan sholat. Fayukabbiru fi kulli waqtin, maka dia bertakbir di setiap waktu. Wa yakunu fil fitri wal adha, dan adalah takbir mursal ini di Idul Fitri dan Idul Adha. Waktuhu min ghurubi syamsi lailatil id ilal ihrami bis sholat. Waktunya itu dari terbenamnya matahari pada malam id sampai imam takbiratul ihram dalam sholat id. Jadi mulai misalnya besok hari raya, ya mulai malam ini takbiran sampai imam Allahu Akbar sholat id, itu takbir mursal. Kapan aja silahkan baca, bagus. Kalau sekarang MP3 yang jalan takbiran kenceng, dilihat orangnya ndak ada, sekalinya MP3. Ya, zaman sudah kayak gini lah, bahari takbiran ram. Takbiran itu mestinya semangat ya, semangat. Takbiran loyo, Allahu Akbar, buka mulut aja males. Jamaah juga mestinya semangat juga takbiran. Terus ada yang mengatakan takbir sama-sama itu bid'ah. Pernah dengar ya ceramah begitu ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang mimpin terus yang lainnya bareng. Bid'ah gimana itu? Dari mana? Enggak ada takbir berjamaah, itu enggak ada sebetulnya. Itu kan mengatur supaya bagus saja. Enggak ada ini kamu imamnya saya makmum, enggak ada. Enggak. Makanya ada orang yang kemudian dengar di satu tempat ini, takbirannya kacau. Ada yang Allahu Akbar, ada yang walillahil hamd bareng itu. Suaranya tidak karu-karuan. Jadi ini sebetulnya kan mengatur aja, bukan harus begitu. Ndak mau takbir sendirian di rumah sendiri-sendirian. Tapi kalau ndak begitu, orang yang dengar itu ya gimana? Apalagi disunahkan keras bacaannya nggak teratur. Kita aja kadang di rumah itu dengar azan itu bareng-bareng, udah musola banyak di situ kan bingung. Yang kita jawab yang mana ini? Karena nggak diatur. Azan kan memang
Tidak bisa diatur harus bareng semua. Tapi kalau takbiran ini kan bisa dikondisikan. Jadi itu bukan bid'ah yang ini, karena tidak menganggap itu harus, tidak ada jamaahnya, itu tidak. Imam makmum takbiran tidak. Kemudian yang kedua ada takbir muqayyad, ba'da sholawat. Takbir muqayyad ini takbir setelah sholat. Sawaun akanat fardhon am naflan, baik sholat fardu atau sholat sunnah, ya. Adaan am qadaan walau janazatan, baik sholat ada maupun sholat qadha, walaupun juga sholat jenazah, tapi waktu hari Idul Adha, masih hari tasyrik, setelah sholat jenazah takbiran, ya Pak. Wa yakunu fil adha faqat, dan takbir muqayyad ini hanya dalam Idul Adha saja. Waktu li ghairil hajj, waktunya bagi orang yang tidak berhaji, min subhi yaumi Arafah, dari subuh hari Arafah. Ini menurut Ibnu Hajar di catatan kaki itu, ya. Jadi takbiran Idul Adha itu tanggal 9 sebelum Id. Warramli min dukhuli waktiha, sementara kalau Imam Romli itu sejak masuk Id, biasa dipakai sejak masuk Id. Ila asri akhiri ayyami tasyriq, sampai asar dari akhir hari tasyrik, yakni hari ke-13 Zulhijjah, sampai asar sebelum maghrib. Tiap setelah sholat 5 waktu baca takbiran, itu takbir muqayyad. Wa ammal hajju fayukabbiru, adapun orang yang haji maka bertakbir min dhuhri yaumin nahar, dari sejak zuhur tanggal 10, ya, ila subhi akhiri ayyamit tasyrik, sampai subuh terakhir hari tasyrik. Fa in tahallala kabbaro hatal asr, kalau dia tahallul maka bertakbir sampai waktu asar. Kemudian wa takbirul mursal li'idil fitri afdalu minat takbiril mursal li'idil adha. Takbir mursal yang tidak ada waktunya tadi pada Idul Fitri itu lebih afdal dari takbir mursal Idul Adha. Wa amat takbirul muqayyad li'idil adha fahuwa afdalu min kilaihima. Adapun takbir muqayyad untuk Idul Adha itu lebih afdal dari takbir mursal tadi, ya, baik di Idul Fitri atau Idul Adha. Takbir muqayyad yang ba'da sholat. Ini beberapa hal, ya, terkait sholat Id. Kalau ada yang sampaikan atau kurang jelas, azan sudah. Di pertanyaan-pertanyaan kita bahas di kesempatan berikut, ya.